segera sehingga nanti jika ada pertanyaan dari rekan-rekan media bisa tercover. Tujuan kami mengundang rekan-rekan media adalah karena kami besok akan mengadakan wisuda semester ganjil tahun 2020-2021 secara daring. Jadi yang biasanya kita lakukan secara offline, sudah 2 kali wisuda ini kita lakukan secara daring karena memang kondisinya masih kondisi pandemi. Nah, untuk yang mendampingi saya pada siang hari ini nanti adalah Bapak Wakil Ketua 1, ada Bapak Suridul Aji, yang sebelah saya adalah Ibu Maris, Dr. Maris, beliau adalah Ketua Panitia pelaksanaan wisuda pada semester ini. Monggo, Bu Maris, sudah ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih Bapak Ibu dari panitia. Insya Allah besok kita pada tanggal 22 Mei 2021 akan kita laksanakan untuk prosesi wisuda sarjana dan pasca sarjana untuk semester ganjil 2020-2021. Nah, besok itu untuk peserta ada kurang lebih 419 untuk S1 dan 20 untuk pasca sarjana. Nah, kami mengangkat tema karena berkaitan dengan bersamaan dengan acara Dies Natalis Unikama yang ke-64. Jadi kami mengangkat tema Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya, MBKM, yang saat ini sedang digalakkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. MBKM, sebentar, saya carikan tadi sudah ketemu. Pengembangan Pendidikan Tinggi di Indonesia, Bupati Pengembangan Pendidikan Tinggi di Indonesia. Nah, saat ini karena MBKM ini relatif baru di negeri kita ini, sehingga kami mengangkat tema untuk acara orasi juga yang ada dalam salah satu acara di dalam prosesi wisuda nanti itu. Nah, yang akan langsung disampaikan dari Profesor Eko Indrajit dari pengurus besar PGRI Pusat. Nah, itu terkait dengan hal-hal yang akan kami lakukan besok. Mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Hari ini nanti akan kami lakukan bersih-bersih. Besok itu untuk acara hari-harinya dilakukan, ada yang di Malang, ada yang di tempat tinggal masing-masing juga. Dan kami melakukannya secara perwakilan tidak ada. Cuman besok itu akan kami sebutkan untuk yang peserta yang terbaik. Rencananya ada kami undang, cuman mengingat keterbatasan, artinya kan masih dalam kondisi pandemi dan kampus menghendaki dari keselamatan masing-masing pihak, jadi tidak untuk prodinya semua prodi, akan tetapi untuk jumlah secara terperinci tidak ada data di saya, ada di kesekretariatan, cuma saya tadi mohon maaf saya tidak membawa. Jadi semua prodi kami ada 20 prodi untuk S1 dan prodi S2 nya itu ada 3. Yang intern kampus dari Senat itu hadir secara langsung di lokasi, terus kemudian panitia juga itu, dan kami masih menerapkan protokol kesehatan di sana, sehingga untuk Senat pun juga tidak. Untuk pelaksanaannya dimulai jam 8, masuk ke ruangnya jam 7, dimulainya jam 8 dan selesai 4 jam kemudian sekitar jam 12. Sampai saat ini yang ini kan untuk tahun kedua sudah, jadi tahun pertama kemarin tidak ada masalah. Hanya masalahnya masuknya saja karena banyak bersamaan waktunya hanya mepet, itu butuh beberapa orang untuk bisa memasukkan. Karena link yang kita kirimkan kan tidak semua orang bisa langsung masuk, ada listnya, kita terima tamu yang bisa memasukkan. Jaringan di luar ada masalah sementara ini. Sebelumnya karena kita pada saat ini bersamaan dengan acara Dies, jadi kita ada launching buku juga nih Bapak. Chapter. Ya, kita ada chapter yang penulisnya itu juga dari penulis luar juga kita gabungkan dengan penulis yang dari dalam juga, dari luar artinya dari penulis-penulis tamu seperti yang undangan dari pemerintah tadi, dari PGRI juga, terus kemudian dari RRDB juga, oke, betul. Kemudian dari kampus lain juga ada, dan dari internal kita sendiri. Ditambah juga untuk yang baru lagi kita
kita beri tema. Temanya ada seperti temanya ya, ideologi sains dalam aplikasi pembelajaran kalau tidak salah, dan nanti diklarifikasi. Jadi itu kemudian kita tawarkan kepada para penulis, akhirnya beberapa, kalau tidak salah terakhir kemarin sudah 30 penulis yang akan memasukkan naskahnya. Ada dari dalam, ada dari luar memang. Nanti dari dalam ke Pak Boman di SMS berapa jumlah peserta dari dalam. Dengan adanya kuliah dengan wisuda daring ini, harapannya semua mahasiswa alumni segera bisa lulus, mendapatkan ijazah tepat waktu, supaya bisa ada masa pandemi tetap bisa memanfaatkan lulusannya. Nah itu yang penting, yang kita harus lakukan wisuda daring ini, walaupun memang banyak permintaan wisuda luring juga, tapi kita masih belum berani untuk mengambil resiko dengan wisuda luring itu, sementara masih menggunakan daring. Untuk sistem perkuliahan semester berikutnya kita masih menggunakan 2 skenario blended learning, jadi mungkin ada campuran antara luring dan daringnya, sehingga memungkinkan tetap protokol kesehatan kita jaga, tapi proses pembelajaran masih tetap bisa jalan. Dari 400 masing-masing fakultas satu, masing-masing fakultas satu sudah ada, nanti bisa dirilis masing-masing kanjuruan semester ganjil dan genap ini. Jadi banyak hibah-hibah yang kita terima dalam semester ganjil 2020-2021 sampai semester genap. Ada beberapa nanti barangkali Bu Enu bisa menyampaikan, tapi minimal ada hibah kurikulum yang ada 16 prodi, itu kita menangkan semua, jadi 10 prodi semester ganjil dan 6 prodi semester genap. Hibah kerjasama kurikulum MBKM, jadi semua sudah itu. Kemudian yang kedua, hibah CEO Center of Excellence, juga kita mendapatkan 1 prodi BK itu. Kemudian PJJ itu juga kemarin dari PGSD itu. Kemudian RPL, rekognisi pembelajaran lampau, itu juga dari kementerian kita dapat. Kemudian kampus mengajar perintis kita dapat. Kemudian kampus mengajar tahap 1 kita dapat juga. Kemudian yang terbaru adalah kita ditunjuk sebagai perguruan tinggi pendamping sekolah vokasi SMK. Itu yang terbaru yang sekarang sedang berjalan, karena tadi pagi ada sosialisasi SMK mana yang perlu kita dampingi, ada list yang nanti akan kita tunjuk sudah. Itu beberapa prestasi di masa pandemi ini. Harus ada tatap muka, nah itu harus ada blended, kita berikan separuh mereka nanti melakukan tatap muka, tapi separuh adalah dengan daring. Jadi nanti kita batasi jumlah peserta yang hadir di dalam kelas, tetapi materi semua akan dapatkan. Jadi mungkin kita akan pilih itu. Itu yang untuk skenario semester genap nanti, mulai September ini, mulai September. Kalau memang keputusan pemerintah sudah dibolehkan atau kita diinstruksikan untuk melakukan tatap muka, ya kita lakukan. Tapi kalau masih menjadi sebuah pilihan, maka pilihan kita yang paling aman adalah menggunakan daring, karena instrumen sistem kita, sepada kita juga sudah jalan, semua sudah bisa dilakukan.